Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita the first blessing, artinya berkat pertama. Apa yang kita akan alami di pagi ini? Mari kita melihat di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Saudara, kita melihat bahwa pagi ini, pagi yang dimana pertama kali yang datang kepada kita, yang mengunjungi kita, sama seperti Yeremia alami itu, yaitu firman Tuhan. Maka yang mengunjungi kita, yang datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dimanapun kau berada, adalah Tuhan, kunjungan surga. Saudara, dahsyat sekali. Kenapa? Karena Tuhan tahu pagi ini, sepanjang hari ini kita akan mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kita mengalami banyak hal. Tetapi Tuhan lebih dahulu datang kepada kita, namanya the first blessing. Ada berkat yang pertama. Itu sebabnya ketika kita tahu tentang hal ini, kita terlalu bangga punya Tuhan dan kita berkata, thanks God, terima kasih Tuhan, kau sangat luar biasa. Nah saudara, kalau Yeremia alami itu, kita pun akan alami. Saya mau sampaikan, yang pertama, kalau engkau mau mengalami kunjungan surga, kalau Tuhan mengunjungi kita, maka terjadi kuasanya. Kalau Tuhan mendatangi kita, maka ada kekuatan. Yang tawar hati menjadi sukacita, yang dalam keadaan sakit menjadi sembuh, yang dalam keadaan terikat dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan engkau yang dalam keadaan tertekan, engkau akan mengalami pembebasan daripada Tuhan. Caranya adalah, saudara, yang pertama, kalau engkau mau mengalami kelepasan, mengalami kemenangan, mengalami kunjungan Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus siap menyenangkan, hati kita harus siap menyenangkan Tuhan. Saudara, hati kita harus siap menyenangkan Tuhan. Caranya bagaimana? Artinya, sepanjang hidup ini, sepanjang hari ini, biarlah hatimu hanya menyenangkan Tuhan. Artinya, hati kita hanya terbuka untuk perkara-perkara surga, perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang mendatangkan kekuatan, yang membangun iman kita. Jangan perkara-perkara yang kotor, perkara yang negatif, kebencian, sakit hati. Jangan, itu nggak menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain, kita juga harus biarkan hati kita ini bukan untuk sesuatu yang menakutkan dan hal-hal yang ketakutan. Ada orang hidupnya dalam ketakutan. Kenapa? Karena hatinya lebih terbuka kepada ketakutan. Jangan, saudara. Menyenangkan Tuhan dengan hatimu adalah biarkan hatimu dipenuhi dengan segala kasih Tuhan, dengan segala kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan keberanian. Karena di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Oh, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan ketakutan. Maka jangan biarkan hatimu untuk hal-hal yang takut. Menyenangkan Tuhan dengan hati adalah caranya, jangan biarkan stres. Ada orang yang setiap hari biarkan hidupnya penuh dengan stres, hatinya sehingga gelisah, ketakutan. Jangan, saudara. Apalagi ada sesuatu yang intimidasi. Tidak, biarkan hati kita berkata, Tuhan, rancanganmu adalah yang terbaik, bukan yang terburuk buat hidupku. Yang kedua, kita harus bersyukur. Kalau kita mau melihat kunjungan Tuhan, berkat yang pertama, the first blessing adalah saudara harus bersyukur. Saudara bersyukur dengan segenap hatimu. Di dalam Mazmur pasal 108 ayat yang kedua, kita harus bersyukur, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku mau bersyukur, aku hendak menyanyi, mengucap syukur. Waktu engkau memuji Tuhan, engkau bersyukur dengan hatimu, saudara, engkau akan melihat kunjungan berkat Tuhan luar biasa. Ketika engkau bersyukur dengan segenap hati, jangan setengah hati. Kenapa setengah hati? Ada orang berkata begini, iya sih saya mau bersyukur walaupun keadaan saya seperti ini. Iya dah, gak apa-apa dah. Jangan, saudara. Artinya tidak ada alasan. Kalau engkau mengucap syukur, apapun keadaanmu, belajar. Jangan pernah ada tawaran, jangan pernah ada berkata karena saya masih mengalami. Iya deh, itu namanya keterpaksaan. Jangan, berikan ucapan syukur dengan sepenuh hati. Engkau mesti mengucap syukur. Kenapa? Di dalam Mazmur pasal 111, saudara, kalau kita mengucap syukur dengan segenap hati kita, maka engkau akan alami janji Tuhan. Lihat ayat 9, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 100 yang ke-11. Allah akan mengirimkan kebebasan kepada umatnya. Akan ada kebebasan, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita. Uang, kedudukan, jabatan, orang-orang sekeliling kita, koneksi, tidak ada yang bisa membebaskan kita. Mungkin terbatas, tapi dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan kebebasan. Bagaimana caranya? Ketika berkat pertama surga datang mengunjungimu. Lewat apa? Lewat ketika kita mengucap syukur. Jadi lakukanlah dengan menyenangkan Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah dengan penuh rasa syukur. Sepanjang hari ini saya percaya berkat Tuhan yang paling pertama, the first blessing, itu menjadi bagian hidup kita semua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara saya, tetaplah menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Amin.